hari-hari ngomong bahasa Arab. Tapi belajar nahu itu beda lagi. Tidak semua orang Arab bisa nahu, enggak. Sebagaimana tidak semua orang Indonesia bisa tata bahasa Indonesia, enggak. Tapi ngomong sehari-hari Indonesia. Tapi gramatika atau nahu beda lagi. Beliau nggak ngerti dan mau berhenti. Ketika di kamarnya beliau melihat seekor semut yang menggigit makanan dari bawah terus merayap ke dinding. Baru sejengkal dua jengkal, berkali-kali gagal, dia bangkit, gagal, bangkit sampai berhasil. Kenapa saya tidak seseulet semut? Sejak satu dia semangat lagi belajar bahasa Arab lagi dan menjadi imam di bidang nahwu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau orang Arab. Sehari-hari bahasa Arab, tapi beliau belajar bahasa Arab dari ini, kitab Matan Al-Ajurumiyah. Belajar ke Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau orang Arab. Jadi nahwu beda dengan percakapan sehari-hari. Sampai sekarang Syekh Al-Utsaimin punya syarah Matan Al-Ajurumiyah. Saya punya, tebalnya segini. Dan ukurannya gede. Apa isinya? Padahal bukunya, buku asli segini kan. Ini teh bukan Matan Al-Ajurumiyah semuanya. Ini ditambah dengan yang lain-lain. Paling cuma berapa halaman gitu ya. Tapi syarahnya setebal ini gede. Saya di sini belum baca isinya apa aja, tapi penasaran. Ini sekecil ini syarahnya segede itu gimana isinya? Itu menunjukkan kedalaman beliau di bidang nahwu dasar. Ya, itu target kita. Antum nanti jangan kena bosan, jangan kena boring, jangan kena putus asa. Kalau nanti tidak faham, tidak mengerti, tanya. Insya Allah nanti akan Allah bukakan pintu kemudahan bagi kita semuanya ya. Nanti antum usahakan menghafal matan ini ya, seperti dari mulai materi al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Itu antum hafalkan sejak sekarang matannya. Enggak banyak kok. Di sini cuma beberapa halaman ya. Cuma sampai 17 halaman. Sampai halaman ke-17 ya. Itu hafalkan. Nanti ini kaidah. Kaidah dasar atau rumus. Seperti di dalam ilmu matematika atau kimia, kalau rumusnya sudah terfahami, terkuasai, dikasih soal yang bagaimanapun pasti akan bisa ya. Ini kaidah, ini rumusan. Antum hafalkan, setelah hafal nanti akan mudah memahami isi, maksud dari kaidah itu ya. Itulah pelajaran kita. Kita belajar Matan Al-Ajurumiyah. Saya pernah dulu belajar ini, tidak hanya dari satu orang, dua orang, tapi dari beberapa orang. Dan setiap orang yang saya pernah belajar kepada mereka memiliki metodologi yang berbeda satu sama lain, tapi isinya sama. Saya mencoba meramu semua metode tersebut. Hasilnya pernah saya coba efektif. Banyak orang yang mudah faham dengan cara ini ya. Saya gabungkan beberapa metodologi untuk membuat lebih mudah untuk memahami isi ini. Tapi terus terang saya sudah lama, lebih dari 10 tahun nggak pernah ngajar bahasa Arab. Tapi mudah-mudahan masih ingat caranya ya, metodenya ya. Taib. Berdasarkan pengalaman, sebelum kita masuk ke sini, antum harus dulu memahami dua hal yang saya akan sampaikan sekarang, tapi tidak ada di sini ya. Ini sangat penting untuk difahami. Sorof.
Tasrif sudah belum? Fa'ala yaf'ilu fa'lan begitu? Belum ya? Tapi kita mulai dulu dari tasrif. Antum tulis dulu. Oh ya, syaratnya minimal antum semua harus sudah lancar baca Al-Quran ya. Ada yang belum lancar? Kalau belum lancar nanti akan susah. Minimal lancar, tajwid, makhraj benar. Kalau nggak salah ini sudah diseleksi dulu kan ya, dites, ada tes baca Quran? Ada? Ya, taib. Nah, coba ini ditulis dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Saya kasih waktu 2 menit. Untuk mempermudah dan menunjang antum belajar, di rumah nanti antum sering latihan menulis huruf Arab. Salin umpama Fatihah. Agar terbiasa nanti cepat ya. Nanti cepat. Sebab lambat dalam menulis menghambat ketika belajar. Jadi sesering mungkin latihan menulis huruf Arab di rumah. Mafilunnya ada 2 ya. Mafilunnya ada 2. Ahmad Ali Akbar ada? Aldi? Apa kabar Aldi? Fajar Aditya? Nijar? Nijar? Nggak ada. Fajar Aditya. Sandi? Mana Sandi? Duka Sandi mana? Oh, gini aja di dia. Tri Harfan? Tidak ada. Gunawan? Sudah? Taib. Ini wajib dihafal. Ini standar. Ini nggak hafal, itu menghambat. Susah bisa memahami pelajaran berikutnya ya. Ini yang kemudian disebut tasrif. Tasrif itu perubahan bentuk kata. Asalnya fa'ala jadi yaf'ilu, jadi fa'lan, fa'ilun. Berubah ya bentuknya. Ini yang kemudian disebut tasrif atau perubahan bentuk kata ya. Antum wajib hafal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun
If'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, kita mulai dari istilah dan arti. Fa'ala disebut, ini disebut, bukan arti ya. Disebut fi'il madhi. Fi'il artinya kata kerja. Madhi artinya yang telah lalu. Jadi apa arti fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Bahasa Inggris. Yaf'ilu artinya apa coba? Bisa dikira-kirakan? Sedang atau akan? Sedang berbuat atau akan berbuat. Yaf'ilu sedang berbuat atau akan berbuat. Coba, doroba, fi'il mudhari'nya apa? Yadribu. Apa arti yadribu? Sedang memukul atau akan memukul. Jalasa. Apa arti yajlisu? Sedang duduk atau akan duduk. Kasaro. Yaksiru. Apa arti kasaro? Kasro. Bukan patah. Pecah. Pecah. Yaksir setelah pecah ya. Yaksiru sedang atau akan pecah. Dan seterusnya. Fa'lan disebut masdar. Masdar itu artinya kata yang pokok ya. Masdar. Nah kalau fa'ala yaf'ilu dua-duanya fi'il. Apa fi'il itu artinya? Kata kerja. Kalau fa'lan ini bukan kata kerja tapi kata benda. Coba apa kata benda dari telah berbuat, akan berbuat, kata bendanya apa? Perbuatan. Doroba yadribu, dorban. Apa arti dorban? Pukulan. Kalau memukul, telahnya doroba. Kalau sedang akan, yadribu. Kalau dorban, pukulan. Disebut masdar. Fa'ilun disebut isim fa'il. Isim fa'il. Isim itu kata benda. Makna isim kata benda. Fa'il maknanya subjek, pelaku. Jadi isim fa'il artinya kata benda yang bermakna subjek, pelakunya. Coba, bisa dikira-kirakan apa arti fa'ilun? Yang berbuat. Ini telah berbuat, akan berbuat, perbuatan. Yang berbuat orangnya, pelakunya ya. Yang memukul. Doribun. Yang duduk. Yang memecahkan. Kasirun. Kasirun. Yang menolong. Nasirun. Yang menulis. Katibun. Yang membaca. Qari'un. Maf'ulun disebut isim maf'ul. Apa arti isim? Kata benda. Maf'ulun ini objek yang dikenai perbuatan ya. Objeknya. Kalau fa'il subjek, kalau maf'ul objek. Kira-kira apa makna maf'ulun? Kalau fa'ilun yang berbuat. Maf'ulun yang dibuat. Yang dibuat.
Yang dipukul. Madrubun. Yang diduduki. Majlusun. Yang dipecahkan. Maksurun. Yang ditolong. Mansurun. Yang ditulis. Maktubun. Yang dibaca. Makruun. Maf'ulun. Makruun. Yang dilihat, kalau melihat apa? Nadhara. 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 Apa yang dilihat? Mandurun. Apa arti fataha? Yang dibuka. Maftuhun. Yang membuka. Fatihun. Pembukaan. Fathan. Iya. Jadi kalau maf'ulun objeknya ya. Lihat. Ini isim, ini isim, ini isim. Jadi yang bertanwin ini isim ya. Ini yang tidak bertanwin ini fi'il. If'il. Bertanwin tidak? Berarti apa nih? Fi'il. If'il disebut fi'il amr. Fi'il amr. Amr itu perintah. Jadi fi'il amr apa? Kata kerja perintah. Coba, apa arti if'il? Perbuatlah olehmu. Ada subjeknya di sini, kamu ya. If'il, perbuatlah olehmu ya. Lakukan boleh. SD. Pukul oleh kamu. Idrib. Duduklah kamu. Ijlis ya. La taf'il disebut fi'il nahyi. Kalau nahyi larangan. La janganlah ya. Jadi kira-kira la taf'il apa artinya? Jangan kamu perbuat. Jangan kamu pukul. La tadrib. Jangan kamu duduk. Jangan kamu pecahkan. Iya. Jangan ditaksir. Maf'ilun ada dua. Maf'ilun yang pertama disebut isim makan. Makan artinya tempat, bukan tuang. Bukan eating, bukan, tapi tempat. Isim makan artinya kata benda yang bermakna tempat. Kira-kira apa arti maf'ilun? Tempat berbuat. Tempat duduk apa? Majlisun. Tempat memukul. Madribun. Nah, kita bermajlis. Majlis itu apa? Tempat duduk. Apa artinya apa? Apa artinya terbit? Bahasa Arabnya. Apa? Gurub? Gurub mah terbenam. Ghoroba ya, fi'il madinya ghoroba yagribu ghorban. Kalau
tempat terbenam apa? Maghribun. Kalau terbit syaraqa. Syaraqa. Tempat terbit masyriqun. Maf'ilun yang satu lagi, maf'ilun yang selain ini isim fi'il. Isim fi'il kira-kira kenapa? Tanwin. Ini disebut isim zaman. Zaman itu waktu. Apa arti maf'ilun yang satu lagi? Waktu berbuat. Waktu memukul, madribun. Waktu terbenam, maghribun. Waktu terbit, masyriqun. Jadi maghrib ada dua makna, bisa berarti waktu, bisa berarti tempat. Kalau waktu maknanya apa? Ya waktu maghrib. Kenapa disebut waktu maghrib? Sebab waktu terbenamnya matahari. Kalau maghribun tempat maknanya apa? Di mana tuh? Di barat. Maghrib itu barat. Masyrik? Timur. Kenapa disebut masyrik? Tempat terbitnya matahari. Makanya ada dua, satu makan, satu zaman. Jadi maghrib bisa bermakna barat, bisa bermakna waktu maghrib, ya, waktu terbenamnya matahari. Mif'alun disebut isim alat. Alat itu dari bahasa Arab, ya, alat. Maknanya ya alat, alat untuk berbuat. Mif'alun alat untuk berbuat. Alat untuk memukul. Midrabun. Alat untuk membuka. Miftah. Apa arti miftah? Kunci. Alat untuk menulis. Miktabun. Tapi enggak apa? Tidak populer, ya. Tidak populer. Alat menulis mah ini apa? Qalam. Qalam. Fu'ila. Fu'ila ini isim fi'il. Kenapa? Nggak ada tanwin, ya. Fu'ila beda sedikit dengan fa'ala, tapi sama-sama fi'il madhi. Ini fi'il madhi, ini juga fi'il madhi. Bedanya ini fi'il madhi yang pasif, kalau ini yang aktif. Fa'ala yang aktif, berbuat, telah memukul, telah menulis, itu kan aktif. Kalau ini pasif. Jadi apa artinya fu'ila? Telah dibuat. Disebut fi'il madhi majhul. Kalau yang ini disebut fi'il madhi ma'ruf atau ma'lum. Ma'ruf atau ma'lum. Majhul apa artinya majhul? Tidak diketahui. Kalau ma'ruf diketahui. Artinya majhul itu tidak diketahui pelakunya, telah dibuat, telah dipukul. Siapa yang memukulnya? Nggak disebut, nggak tahu siapa. Makanya disebut majhul. Dalam bahasa kita disebut kata kerja pasif. Fu'ila telah dibuat. Telah ditulis. Kutiba telah dibaca. Quri'a telah dipukul. Duriba telah diduduki. Julisa dan seterusnya. Telah dibuka.
Futiha. Telah dibuka pintu-pintu langit. Futiha abwabus sama. Yuf'alu sama dengan yaf'ilu ya. Bedanya ini ma'ruf, ini majhul. Yuf'alu itu disebutnya apa? Fi'il mudhari majhul. Kalau yang atas fi'il mudhari ma'ruf atau ma'lum. Kalau ini fi'il mudhari majhul. Apa arti fi'il mudhari majhul? Kata kerja pasif untuk sedang dan akan datang. Jadi yuf'alu apa artinya? Sedang dibuat atau akan dibuat. Sedang diduduki. Yujlasu. Sedang ditulis. Sedang dibaca. Sedang dibuka. Yuftahu. Sedang dipukul. Yudrabu. Sedang dipecahkan. Yuksaru. Sedang ditolong. Yunsaru. Taib. Berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 ini wajib antum hafal. Dengan istilahnya, nama atau sebutannya dan juga makna, arti. Ya. Yuk, kita baca bareng-barang. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Masuk doroba. Doroba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun duriba yudrabu. Masuk jalasa. Jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun julisa yujlasu dan seterusnya. Nanti antum latihan masukkan fi'il-fi'il ke sini. Ini semua dari fa'ala yafilu fa'lan sampai yuf'alu disebut dengan sebutan al-waznu. Wazan. Wazan itu artinya timbangan. Makna atau maksud timbangan di sini adalah patokan. Kenapa? Karena semua kata atau semua fi'il yang lain, kata kerja yang lain harus berpatokan ke sini. Maknanya pecahan katanya harus berdasarkan patokan. Seperti tadi, doroba, masuk doroba yadribu dorban doribun dan seterusnya. Jalasa yajlisu jalasa. Makanya ini disebut wazan. Kata-kata lain yang dimasukkan ke sini disebut al-mauzun. Al-mauzun. Apa arti al-mauzun? Maf'ulun, mauzun. Maf'ulun apa? Mauzun apa? Isim apa? Isim? Isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Objek yang dibuat. Berarti al-mauzun yang ditimbang. Yang ditimbang.
Ini wazan, ini yang lain-lainnya yang dimasukkan, kata-kata lain yang dimasukkan ke situ disebut mauzun. Taib, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Apakah ini berlaku untuk semua fi'il Ustaz? Atau cuma yang kayak apa? Wazan yang fa'ala yang fi'lu kalau ketika beda sama itu gitu. Ya, pertanyaan ya. Ya bagi yang pernah belajar sharaf pasti akan ada pertanyaan itu. Ternyata tidak semua fi'il masuk ke sini seperti nasoro. Nasoro fi'il mudhari bukan yansiru tapi yansuru. Fataha bukan yaftihu tapi yaftahu. Terus ada juga fi'il madinya yang bukan fatah. Ini kan fatah semua ya. Ada yang ada kasrohnya seperti hasiba. Ada juga yang ada domahnya seperti hasuna ya sunu. Kenapa? Sebab wazan ini bukan hanya satu, tapi nanti ada 6. Kita akan pelajari. Waduh, satu liar apalagi 6. Liar itu karena awal. Segala sesuatu yang awal terasa susah dan berat. Anak kecil aja mau jalan kaki itu ya, lalengkah halu hela, salengkah dua lengkah gebru, salengkah dua lengkah gebru. Tapi kalau terus-terusan nanti bisa lari, bisa salto malah ya. Harus terus. Nah, ini ibarat lelengkah halu. Yang pertama ini ibarat satu langkah, dua langkah, ketiganya jatuh dulu nih. Ini baru satu langkah, langkah kedua jatuh. Ketika kenapa nasoro tidak yansiru tapi yansuru? Kenapa fataha tidak yaftihu tapi yaftahu? Belum. Nanti kita akan belajar. Sekarang ini satu langkah dulu ya. Tapi jangan khawatir berat. Itu sama dengan anak bayi, aduh harus lari nanti. Jalan aja masih jatuh terus gimana lari? Nanti akan datang masanya kita bisa lari, bahkan bisa jungkir ya. Ada lagi pertanyaan? Taib, kalau tidak ada dianggap bingung. Sudah selesai, sudah tulis hal kata betum. Nah, apakah kalian sudah menulis hal fahimtum? Fahima juga ya, fahima. Kenapa enggak fahama tapi kok fahima? Nanti. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 2 menit untuk merenung sambil saya menghapus. Hal katabtum hadza? Apa artinya? Apakah sudah kalian tulis? Idza katabtum sa'amhahu. Saya hapus. Kalau sudah sok direnungkan yang barusan. Ini bekal untuk nanti masuk ke jurumiyah ya. Walaupun di jurumiyah hanya nahu, tidak ada sorof. Tapi nahu tanpa sorof, ibarat ibu tanpa ayah. Tidak akan melahirkan anak. Akan kesepian. Hanya nahu tanpa sorof nggak akan bisa baca kitab. Makanya saya selipkan nanti sorof. Sorof nggak begitu banyak ya. Sorof mah sehari juga semuanya beres. Cuma liur. Sekarang saya akan sampaikan
Ad-dhamair, jamak dari dhamir. Ad-dhamir, jamaknya ad-dhamair. Ad-dhamair artinya kata ganti. Kalau di kita, kata ganti itu apa saja? Saya, kamu, dia, mereka gitu ya. Kami. Nah, kalau dalam bahasa Arab, cuma 14 domir atau ad-dhamair. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Khalas katabtum, intahaitum. Ma makna intahaitum? Sudah selesai, katabtum? Sudah kamu tulis? Khalas? Apa arti khalas? Sudah? Ya, khalas ini banyak salah penggunaan. Tidak mutlak seperti ini. Sudah? Sudah. Kalau khalas sudah berarti selesai. Khalas? Khalas sudah bubar. Ini untuk benda juga ya. Tidak sepenuhnya sama dengan bahasa Indonesia dalam hal penggunaan. Huwa artinya dia untuk seorang laki-laki. Bahasa Inggris ada he ya. He. Kalau bahasa Indonesia mah tetap aja mau dia laki-laki perempuan juga ya. Huma mereka berdua. Laki-laki. Hum mereka minimal 3 orang. Lebih. 3 orang atau lebih. Hum mereka ya. Hiya she ya. Dia untuk perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Jadi untuk laki-laki dan perempuan sama-sama huma. Tapi walaupun sama-sama huma sengaja dipisah. Karena nanti ada perbedaan ketika digabung sama fi'il. Hunna mereka perempuan minimal 3 orang. Hunna ada Fatimah, Khadijah dan Aisyah. Disebut hunna azwajun Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah para istri Nabi. Fatimah mah bukan. Fatimah mah bukan. Umpamana Hafsah, Aisyah dan Khadijah. Anta kamu untuk seorang laki-laki. Antuma kamu untuk 2 orang laki-laki. Antum untuk 3 orang atau lebih. Anti kamu untuk seorang perempuan. Umpamanya ada wanita, kita tanya min aina anti, dari mana kamu? Kamu untuk. Kalau ada laki-laki, min aina anta. Atau ketika datang wanita, kita tanya man anti. Kalau yang datangnya laki-laki, man anta. Siapa anda? Untuk antuma untuk 2 orang wanita sama dengan laki-laki ya. Untuk
3 orang atau lebih, antunna. Untuk ana artinya saya, nahnu kami. Ini disebut dhamir atau kata ganti, bisa untuk orang, bisa juga untuk binatang, bisa juga untuk benda mati. Contoh umpamanya untuk binatang. Umpamanya al-qittu jamilun huwa li Muhammadin. Al-qittu artinya apa? Kucing itu lucu. Dia kepunyaan Muhammad. Dia di sini siapa? Kucing. Bisa untuk kucing, ya. Al-kalbu li Zaidin. Kalbu jadi bisa untuk binatang. Walaupun betina, anjing itu betina tapi tetap untuk laki-laki. Tapi kalau untuk binatang yang ada huruf tak marbutoh, umpamanya baqarah, sapi betina, atau hirrah. Apa arti hirrah? Kit, kucing. Mau betina mau jantan, nama lain dari qit, hirrah. Ada hadis, dakhalat an-nara imra'atun li hirratiha. Ada seorang wanita masuk neraka karena kucingnya, hirrah. Nah, walaupun jantan, tapi disebut dengan sebutan hirrah. Maka karena ada tak marbutoh, memakai apa? Hiya. Umpamanya, hadhil hirrah jamilatun jiddan. Hiya lidadang umpamanya. Kucing ini lucu banget. Dia kepunyaan Dadang. Yang lucu itu dadangnya apa kucingnya? Kucingnya. Dadang nama nggak lucu. Nah gitu. Hirrah. Bisa juga untuk benda mati. Umpamanya contoh hadzal baitu li Muhammadin huwa kabirun jiddan. Apa artinya al baitu li Muhammadin huwa kabirun, ya, wa jamilun, dan indah umpamanya, ya. Apa mobil? Sayyarah. Mobil itu bagus. As-sayyaratu jamilatun. Dia kepunyaan Zaid. Hiya li Zaidin. Hiya di sini siapa? Mobil. Kenapa disebut hiya tidak huwa? Ada tak marbutoh, sayyaratun, ya, hadis sayyarah, ada tak marbutoh. Jadi mudzakkar atau muannas, mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Untuk benda tidak dilihat dari jenis kelamin karena benda nggak punya kelamin, termasuk juga binatang tidak dilihat dari jantan atau betina, tapi dilihat dari bentuk katanya. Kalau bentuk katanya ada tanda-tanda muannas seperti ada tak marbutoh, walaupun jantan, maka dia pakai muannas, pakai hiya, ya, gitu. Ada pertanyaan tentang ad-dhamair? Faham ya? Coba bareng-bareng dibaca ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Antum. Iya. Huwa, huma,
hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Baca. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baca. Wa huma hum wa huma hunna. Ulangi. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anta anti antuma antunna ana nahnu. Baca. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna Antunna. ana nahnu. Baca. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Baca. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baca. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa kalau kita ajak Google antum gitu, cuma seorang? Iya. Kenapa ya? Kenapa nggak anta gitu ya? Ada yang bisa jawab? Tabungan? Menghormat. Ya itu uraf ya. Uraf artinya kebiasaan di kalangan orang-orang Arab, tidak hanya di Saudi tapi di negara-negara Arab seperti Qatar, Kuwait dan yang lain-lain. Uraf atau kebiasaan menghormati, tapi tidak berdasarkan pertimbangan syar'i. Banyak ucapan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak antum tapi anta. Seperti hadis yang kita bahas tadi. Kata Nabi SAW, ya, kata beliau, la yadkhulal jannata ahadum minkum bi'amalihi. Qalu wa ma anta ya Rasulullah. Jadi seorang itu tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Kata para sahabat, wa ma anta, wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga tidak? Tidak dikatakan wala antum ya Rasulullah. Apakah para sahabat tidak menghormati? Oh, sangat mengagungkan, sangat menghormati ya. Jadi tidak berdasarkan pertimbangan syar'i tapi pertimbangan uraf, perkembangan yang terjadi setelah itu. Untuk menghormati orang tidak mengatakan anta tapi antum. Tapi ini tidak syar'i tapi uraf. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi boleh mengatakan antum asal jangan anti. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, time's up. Apa artinya? Waktunya habis, sudah 1 jam. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan jumpa lagi hari apa? Untuk ini saya Jumat. Sejumat sekali? Lama amat. Setahunan. Hah? Sama hari Senin. Senin dan Jumat ya. Taib. Kita jumpa lagi hari Senin jam 7 pas, jangan ada yang terlambat. Ya. Jangan lupa ini dihafalkan yang tadi dihafalkan. Jadi ada PR-nya menghafalkan tasrif fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya. Fa'ilun.
Terus oh ya, ada VR. Ini antum harus dipacu ya. Cari 3 fi'il terus ditasrif. Tuliskan nanti di kertas selembar, di kertas di buku antum. Seperti tadi contoh, daraba yadribu darban, jalasa yadriju jalas, terus sampai akhir ya. 3 fi'il. Ini untuk melatih antum menulis agar nanti terbiasa cepat dan bagus dan benar. Kalau pertama kan lambatnya karena kurang terlatih. Yang lebih parah selain lambat juga jelek. Tapi kalau sering nanti akan bagus ya, insyaallah. Jadi hafalkan tasrif, hafalkan domir yang barusan, dan hafalkan ini matan al-ajurumiyah, redaksinya mulai dari al-kalamu wal lafdul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamu salasa terus sampai halaman ke-17 ya. Itu hafalkan walaupun belum kita pelajari, tapi ini harus hafal. Tamat ini walaupun isinya faham, dites nggak hafal nggak lulus. Harus hafalnya kaidah. Ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.